Apa yang membuat kita ini sulit sembuh dari terapi Al-Quran? Ya. Sudah berobat, tapi kok nggak sembuh-sembuh? Kok sulit sekali untuk mencapai kesembuhannya? Ya, apa penyebabnya? Seperti itu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Al-Qur'an Allah turunkan sebagai syifa, sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang mukmin, orang-orang beriman. Tapi kenapa ada orang yang diterapi dengan Al-Qur'an susah sembuhnya? Enggak sembuh-sembuh. Sudah ruqyah bertahun-tahun, sudah ruqyah berkali-kali, tapi juga belum sembuh-sembuh. Kenapa? Karena dalam Al-Quran surat Al-Isra 45 Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirah hijaban masturo. Kalau kamu bacakan Al-Quran ya Muhammad, maka kami akan jadikan tembok pembatas antara kamu dengan orang yang kamu bacakan. Jadi ada penghalang seseorang untuk sembuh. Dan penghalang ini harus kita dapatkan apa yang menjadi penghalang. Sehingga kemudian kalau kita dapatkan apa yang menjadi penghalang, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kesembuhan kepada kita. Ada 5, coba Anda perhatikan. Setidaknya ada 5 ini yang menjadi penghalang seseorang untuk sembuh. Kalau 5 ini masih ada pada diri kita, salah satunya saja, maka Anda dipastikan akan sangat sulit kali untuk sembuh. Ya, apa saja itu? Yang pertama dosa besar. Masih melakukan dosa besar atau pernah melakukan dosa besar dan belum selesai pertaubatannya. Makanya coba cek. Ya, dosa-dosa besar yang dulu pernah Anda lakukan. Ya, kalau masih ada yang belum selesai pertaubatannya, maka diselesaikan pertaubatannya. Yang pertama, masih makan harta riba. Anda yang masih terjebak dengan harta riba, ya, tiap hari bayar bunga riba, maka Anda sulit untuk sembuh. Maka harus bertobat, hentikan segera, ya, makan dari harta riba itu. Punya uang banyak dimasukkan di bank untuk diambil bulan-bulan depositonya. Maka Anda tidak bisa sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, zina. Kemudian meninggalkan sholat. Anda yang meninggalkan sholat sulit untuk sembuh. Kemudian masih judi, membunuh, minum khamar. Anda yang masih minum dadah. Kenapa orang yang makan dadah itu susah untuk sembuh? Karena dia masih melakukan keharaman. Termasuk Anda yang masih merokok. Ya, walaupun saya tidak mengatakan dosa besar merokok, tapi memang haram kan, rokok itu sudah disepakatin. Kemudian masih jiwanya masih kotor. Masih ada rasa sombong, ya. Manusia ini kan memang sombong, ya. Dan ingatlah bahwa ketika kita sombong, berarti kita sudah memposisikan diri kita sebagai sombong. Sombong itu apa sih? Sombong itu batorul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Rasa kita lebih hebat, rasa kita lebih pintar, rasa kita lebih kaya, rasa kita lebih mulia, rasa kita lebih punya kedudukan, sombong. Ya, orang yang kaya sombong dengan kekayaan. Orang berilmu sombong dengan keilmuannya. Orang yang punya kedudukan sombong dengan kedudukannya. Makanya hati-hati. Orang sombong susah untuk disembuhkan. Makanya kalau saya meruqyah orang yang sombong, maka kesombongannya, keangkuhannya harus diruntuhkan dulu. Untuk apa? Supaya dia sembuh. Kalau enggak, dia sulit untuk sembuh. Kemudian pemarah. Orang yang terlalu suka marah. Sikit-sikit marah. Ya, panas sebaran. Ini susah untuk sembuh. Kemudian iri. Selalu melihat orang lain. Kalau orang lain maju sedikit, ada hasad, ada kedengkian. Iri dengan kemajuan orang. Ini susah untuk sembuh. Kemudian ria. Ya, ria, merasa diri lebih hebat. Meremehkan orang lain. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, dendam. Memutus silaturahim kepada kenalan. Saya kasih sebuah cerita. Dulu ketika saya
berada mengisi training di Kuala Lumpur, ada seorang ibu yang sudah sakit selama 20 tahun. Sudah selalu diruqyah tapi nggak sembuh-sembuh. Kemudian dia di akhir sesi, di sesi yang hari yang kedua di akhir, dia mendatangi saya kemudian mengadu, Ustadz, saya sudah 20 tahun sakit. Setiap hari saya diruqyah, anak saya juga praktisi ruqyah syariah, tapi tidak ada perubahan. Ya, setelah saya mengikuti training Ustadz selama 2 hari, saya baru paham ternyata ada penghalang seseorang untuk sembuh. Dan salah satunya adalah dendam. Mungkin saya masih ada dendam. Saya bilang, sama siapa ibu dendam? Dia bilang, saya dendam kepada orang yang menyihir saya. Yang menyihir dia ternyata mantan pembantunya dulu, ya, mantan pembantu dia. Kemudian ketika dia pulangkan ke rumahnya, kemudian pembantu itu marah, kemudian mengirim SMS yang kemudian dia mengirim sihirnya dan ibu ini terkena sihirnya. Makanya dia ngaku sendiri ya, kamu akan saya sihir sampai mati. Itu ancaman yang dilakukan oleh mantan pembantunya dulu itu. Maka kemudian dia sakit, anak dia sakit, suami dia sakit, dan semua keluarganya sakit. Gara-gara sakit itulah kemudian dia dendam kepada orang yang membuat sakit. Makanya ketika dilakukan proses ruqyah syariah, nggak perlu Anda tahu siapa yang menyihir. Karena ketika Anda tahu siapa yang menyihir, justru itu membuat Anda dendam kepada orang yang menyihir. Paham ya? Dan ketika Anda ada dendam di dalam dada Anda, maka Anda justru susah untuk sembuh. Maka kemudian ibu tadi yang di Kuala Lumpur bilang sama saya, Ustadz, mulai hari ini saya akan maafkan orang yang pernah menyihir saya tanpa syarat. Setelah itu dia mengamalkan amalan-amalan ruqyah mandiri yang saya ajarkan, yang nanti sebentar lagi akan saya ajarkan kepada Bapak Ibu sekalian semua, ya. Lalu apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan dia selama 2 bulan. Padahal 20 tahun dia tidak sakit. Kemudian setelah dia mengetahui bahwa ternyata yang menjadi penghalang dia untuk sembuh adalah rasa dendam di dalam hatinya, maka kemudian dia hapuskan rasa dendam tersebut, kemudian dia bisa sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu cara untuk bagaimana kita benar-benar hilang rasa dendam di dalam hati kita kepada orang yang menyakitin kita adalah dengan cara mendoakan orang tersebut. Habis sholat, Anda berdoalah, sebut nama orang-orang yang pernah berbuat zalim, si fulan, si fulanah, si fulan, si fulana. Sebutkan, ya Allah, berikanlah umur yang panjang, berikanlah kesehatan, berikanlah hidayah. Kasih doa-doa kebaikan kepada orang yang kita dendam kepada mereka. Maka ini salah satu terapi agar dendam di dalam dada kita itu hilang. Selagi masih ada dendam, maka Anda susah untuk sembuh. Ketika saya di Medan dulu, saya punya ruqyah center di Medan, ada seorang ibu yang ruqyah. Kalau Anda lihat di YouTube saya, itu ada judulnya meruqyah jin Yahudi, ya. Karena jin yang masuk ke dalam tubuhnya adalah jin Yahudi. Kalau di ruqyah reaksinya mengamuk, marah-marah gitu ya. Maka kemudian dia selalu ikut training saya. Kemudian saya bilang, Ibu, kenapa Ibu susah untuk sembuh? Kenapa Ibu? Boleh tak Ibu coba merenung, muhasabah, apa yang membuat Ibu sulit untuk sembuh? Apa yang dia bilang? Ustadz, saya sudah ikut training Ustadz berkali-kali. Dan saya tahu bahwa apa yang menjadi penghalang saya, yaitu saya sulit sekali untuk memaafkan. Saya tanya, sulit memaafkan siapa? Ternyata dia sulit memaafkan suaminya. Ya, nah, suaminya ini punya rekan kerja dulu. Ya, karena rekan kerja, kemudian ternyata suami ditipu ya, keuangan apa semua gitu ya. Akhirnya si istri ini marah. Dan dendam itu nggak bisa dia lupakan. Maka saya bilang, Ibu, selama Ibu masih menyimpan dendam, maka Ibu tidak akan sembuh. Dan dia mengakui, iya Ustaz, saya tahu. Karena saya mengikut training Ustaz. Tapi sampai sekarang saya berikan saya waktu untuk bisa betul-betul memaafkan. Nah, jadi teman-teman, kalau Anda masih punya dendam di dalam hati, maka Anda akan bisa sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata memaafkan kesalahan orang lain itu merupakan ciri khas orang yang bertakwa. Dalam surah Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal qadhibina al ghaid wal afuna 'anil nas.
Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang gemar bersedekah, kemudian bisa menahan amarah, tapi dia bisa meredam amarahnya. Kalau ada orang caci dia, ada orang hina dia, ada orang maki dia akan memilih untuk bersabar, dia tidak marah. Kemudian yang ketiga, wal afuna 'anil nas, dan mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Ya, jadi mudah memaafkan itu ciri orang beriman dan itu harus dilatih. Susah, berat memang, tapi memang berat menjadi orang-orang yang betul-betul bertakwa, yaitu orang yang mudah memaafkan. Maka mulai dari sekarang latihlah agar Anda jadi orang yang mudah memaafkan dengan mendoakan orang yang Anda marah kepada dia, yang Anda dendam kepada dia. Doakan, maafkan, doakan dia supaya apa? Supaya dendam yang ada di dalam dada kita hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, penghalang kesembuhan yang keempat adalah durhaka. Durhaka kepada kedua orang tua, durhaka kepada Allah, ya. Hati-hati Anda yang memutuskan silaturahim dengan kedua orang tuanya. Karena ini akan menyebabkan Anda sulit untuk sembuh dengan terapi Al-Quran. Ya,